Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari tim SMA Parita Dirgantara akan menjelaskan mengenai pembuatan self-heating tank dengan memanfaatkan konsep termodinamika, penurunan entalpi dan kenaikan entropi pada reaksi eksoterm antara kapur tohor dan air sebagai solusi tenda pengungsian bencana alam di Indonesia. Saya Fahri Haji Sibagarian sebagai ketua tim dan rekan saya Vindana Tashmala. Dan saya Berlin Happy Yunika Kristi. Latar belakang mengapa peneliti mengidekan untuk membuat self-heating tank adalah maraknya terjadi bencana alam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia berada di daerah rawan bencana. Misalnya saja dalam sirkum Pasifik, Indonesia berada di daerah Ring of Fire atau cincin api. Lalu di sirkum Mediterania terdapat banyak gunung menjulang tinggi di Indonesia di daerah Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Lalu di Indonesia sendiri terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di dalam musim penghujan biasanya terjadi banyak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini juga bisa kita lihat dari banyaknya bencana yang cukup dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia, seperti tsunami Aceh tahun 2004, lalu gempa bumi yang cukup sering terjadi, dan gunung meletus misalnya Gunung Merapi dan Gunung Sinabung. Hal ini menyebabkan perlunya proses evakuasi yang maksimal. Namun dengan maraknya terjadi bencana alam, proses evakuasi di Indonesia sering kali kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena daerah bencana yang umumnya di daerah terluar dengan akses yang cukup susah atau cukup sulit untuk ditempuh. Dalam hal ini, peneliti menggunakan energi alternatif yang belum dimaksimalkan secara baik, yaitu kapur tohor. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sumber kapur yang bisa kita maksimalkan dalam pembuatan tenda ini. Penggunaan kapur ini digunakan dengan memanfaatkan konsep termodinamika, penurunan entalpi dan kenaikan entropi untuk menghasilkan energi kalor yang baik, dan hal inilah yang kita gunakan untuk memanaskan suhu di dalam ruangan tenda dalam rangka pengungsian bencana alam. Dalam penelitian ini, kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran generasi muda dalam mengoptimalkan teknologi pada masa kini dalam membantu para korban bencana alam. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan energi alternatif dalam membantu evakuasi para korban bencana alam. Dan yang terakhir, bagaimana perubahan kenaikan suhu, reaksi antara air dan kapur tohor dalam reaksi yang digunakan dalam tenda yang akan kami buat ini. Kami memiliki tujuan, yaitu mengoptimalkan peran generasi muda dalam mengeksplorasi bahan alam sebagai energi alternatif, yaitu membuat tenda berteknologi terbarukan sebagai alternatif untuk membantu evakuasi korban bencana alam dengan memanfaatkan reaksi antara kapur tohor dan air. Reaksi ini yaitu reaksi eksoterm. Di bagian pembahasan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu alat dan bahan, proses pembuatan, cara kerja, dan perhitungan. Yang pertama, alat dan bahan. Untuk tenda sendiri dibutuhkan 3 bahan, yaitu kain, benang jahit, dan resleting. Kain yang kami gunakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kain anti konduktor dan kain penyerap panas. Sedangkan untuk reservoir dibutuhkan 3 bahan, yaitu kaleng bekas berbahan dasar logam, kapur tohor, dan air. Selanjutnya untuk pengaliran panas dibutuhkan batang aluminium dan obeng. Kelompok kami menggunakan bekas payung yang sudah tidak lagi digunakan untuk aluminium. Selanjutnya proses pembuatan. Untuk tenda dimulai dengan memotong kain sesuai dengan bentuk tenda, kemudian menjahit kain anti konduktor dan kain penyerap panas, ditambah resleting pada bagian sisinya. Untuk reservoir dimulai dengan membentuk batang aluminium mengular atau zigzag dan meletakkan aluminium ke dalam kain yang kemudian dihubungkan dengan reservoir. Untuk pengaliran panas,
Sumber energi panas berasal dari reaksi antara kapur tohor dengan air. Pada saat itu terjadi pertukaran gas dengan sistem tertutup, sehingga tenda mengalami kenaikan suhu. Di sini kami tampilkan prototipe yang sudah kami buat. Ini merupakan bagian reservoir yang terbuat dari bekas kaleng susu. Kemudian ini adalah aluminium bekas payung yang sudah tidak digunakan lagi, yang digunakan untuk menyalurkan panas dari reservoir ke dalam tenda. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, reaksi antara kapur tohor dengan air yang terjadi di dalam reservoir akan menghasilkan panas. Kemudian, energi panas akan mengalir ke bagian sisi tenda yang dihubungkan dengan batang aluminium yang berbentuk zigzag atau mengular. Selanjutnya, energi panas yang sudah tersebar ke seluruh sisi tenda akan terperangkap oleh kain anti-konduktor, sehingga dapat menghangatkan suhu ruangan di dalam tenda. Peningkatan suhu yang terjadi di dalam tenda dipengaruhi oleh reaksi eksoterm antara kapur tohor dan air. Pada umumnya suhu akan naik jika sistem, dalam hal ini reaksi antara kapur tohor dan air, melepaskan kalor dan diterima oleh lingkungan, yaitu kain tenda. Semakin banyak zat yang bereaksi, maka semakin besar pula kalor yang diserah terimakan dan suhu bisa semakin meningkat. Sehingga besarnya kalor atau Q sebanding dengan jumlah zat. Perbedaan ukuran bongkahan dan luas permukaan dari kapur tohor akan berdampak signifikan juga pada kenaikan suhu tersebut. Selain itu, kesalahan perhitungan air juga mempengaruhi reaksi antara kapur tohor dan air yang terjadi. Dari hasil eksperimen, perbandingan 1:5 antara kapur tohor dan air akan menghasilkan kalor sebesar 18,06 kJ dengan kenaikan suhu mencapai 43 derajat Celcius. Hal ini lebih efektif jika dibandingkan dengan perbandingan 1:10, sehingga untuk menaikkan suhu yang sama 10 ml air memerlukan kalor lebih banyak daripada 5 ml air. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang apakah penggunaan teknologi self-heating tent sudah diuji coba sesuai dengan ukuran tenda dan spesifikasi alat dan bahan yang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menjawab pertanyaan tersebut, teknologi self-heating tent yang kami gunakan masih dalam bentuk prototipe dengan ukuran tinggi 34 cm dan lebar 36 cm. Alat dan bahan yang kami gunakan sudah dipikirkan dengan matang yang sesuai dengan kebutuhan tenda. Untuk kain tenda, kami menggunakan 2 jenis bahan, yaitu kain anti-konduktor di bagian luar dan kain penyerap panas di bagian dalam. Kain anti-konduktor berfungsi untuk mengurangi panas yang keluar, sedangkan kain penyerap panas berfungsi untuk menahan panas supaya tetap efektif menghangatkan suhu ruangan. Untuk media pengaliran panas, kami memilih aluminium sebagai bahan dasar karena memiliki sifat penghantar panas yang lebih baik daripada besi dan lebih cepat dalam melepas panas sehingga memiliki thermal efisiensi yang lebih baik. Selain itu, aluminium memiliki berat yang lebih ringan dan resisten terhadap karat tanpa harus dilapisi cairan anti karat. Meskipun prototipe yang kami buat sudah memiliki spesifikasi yang efektif jika dinilai dari ukuran dan alat bahan yang digunakan, tetapi kami belum menguji coba untuk diterapkan di lapangan secara langsung. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimanakah konsep penyederhanaan peralatan yang digunakan agar bisa lebih visible di lokasi bencana? Bagaimana perbandingan bahan baku yang akan digunakan dengan lamanya kemampuan sebagai penghangat tenda? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Konsep penyederhanaan pada tenda dengan cara menyiapkan satu box, di mana di dalam box tersebut sudah berisi kain tenda, reservoir,
kapur tohor, dan air, sehingga ketika terjadi bencana alam, pengguna hanya butuh merakit dan mereaksikan kapur tohor dengan air. Kapur tohor sebanyak contohnya 1 kg yang diberikan dengan cukup untuk menghangatkan tenda selama kurang lebih 1 malam, sehingga bisa digunakan sebagai alternatif tanggap bencana. Meningkatkan riset tentang energi alternatif dengan menggunakan bahan sederhana adalah salah satu cara generasi muda saat ini untuk berpartisipasi dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dalam hal ini kami menggunakan reaksi eksoterm antara kapur tohor dan air dalam menghasilkan energi panas yang efektif jika digunakan dalam pengungsian bencana alam. Hal ini kami idekan dengan dasar bahwa maraknya terjadi bencana alam di Indonesia yang disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang menyebabkan Indonesia berada di daerah rawan bencana. Self-heating tent yang dapat melindungi dan menghangatkan korban tanpa energi listrik merupakan salah satu solusi yang cukup mudah yang dapat ditawarkan dalam pengungsian bencana alam yang tentunya pada saat itu terdapat pemadaman listrik. Dan dalam hal ini salah satu cara alternatif untuk mengevakuasi korban bencana alam dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.